Mulailah ada razia, akhirnya semua toko banyak yang disamperin polisi lah. Akhirnya pada takut semua. 2015 banyak banget toko yang tutup tuh. 2015 banyak tutup. Nah, gue masih buka biarpun emang omsetnya sangat jauh, turunnya drastis banget. Nah, gue coba pindah ke Malaysia. Teman-teman semuanya, welcome to Apvi Talks. Hari ini gue Ramadal as your host. Gue sudah mampir ke kantor barunya JPS Group dan kita akan nanti masuk ke ruangannya Om Budi. Kita mau ngobrol-ngobrol sama mereka, kita belajar sama-sama kisah-kisah inspiratif. Gimana ceritanya sampai seorang Budi bisa betul-betul sukses di dunia vape Indonesia. Permisi Pak Bos. Halo. Wah, ini dia nih guys ya, Om Budi JPS Group. Luar biasa. Itu lagi temenin anak-anaknya main juga loh. Ya kan, selain pebisnis sukses juga ayah yang baik. Amin. Gue duduk di sini ya Om. Siap. Oke, gue buka dulu nih. Nah, kalau gitu Fems, kita langsung aja nih ngobrol-ngobrol ya. Ini di JPS nih ya. Ini salah satu produk yang paling gue suka dari JPS, lagi gue pakai. Ini harus pakai si JPS. Om Bud, Siap. gimana kabarnya sekarang Om? Alhamdulillah baik. Baik ya, baiklah. Sukses banget. Ini Amin. kalau gue pribadi guys ya, ini adalah seorang pengusaha vape yang paling gue idolakan, yang gue tuh paling sangat ingin belajar dari orang vape. Bisa lah. Serius? Kalau nggak disupport sama Ramadan juga nggak bakalan jadi gini. Gak support gue gak berarti apa. Orang tuh istilahnya apa ya, kita bermimpi untuk jadi orang yang gue pengen kayak gini nih. Nah kalau di dunia vape tuh ini adalah apa yang gue ingin. That's why Apvi Talks episode 1 tuh kita langsung ke Om Budi. Thank you. Om Bud, Ya. menurut lo boleh gak sih ceritain sedikit perjalanan lo ketika lo mulai di dunia vape, kemudian sampai akhirnya lo bisa membangun JPS tuh gimana sih ceritanya? Awalnya itu gue tuh tahun 2013 gue nyobain namanya vape. Gue kan ngerokok kayak gila banget, yang sehari 3 bungkus. Cobain. Itu zaman masih kayak effort gitu ya. Cobain. Akhirnya beli grosir-grosiran dulu tuh ada Donald Vapor apa beli. Terus gue ada beli dulu ada Aktor Vapor ya yang di Peak dulu. Beli sama dia Epic Supreme dulu gue masih ingat harganya 1,6 kalau beli 5. Akhirnya gue beli dijualnya 2 juta kan. Beli gue iklanin dulu, belum ada tuh namanya toko bagus dulu, belum OLX belum ada dulu, toko bagus dulu. Toko bagus. Diklanin, terus tiba-tiba gue ada orang, ada yang beli COD-an, terus dia bilang, Pak kenapa nggak buka toko aja gitu. Oh iya pikir. Cuma gue waktu itu emang keuangan gue nggak yang gila gitu, jadi terus gue ada space satu di gedung nyokap gue tuh kecil, ruang rapat ya mungkin 4x4 juga nggak ada kali. Akhirnya cobalah beli di situ, buka di situ, beli etalasenya di Informa yang tingkat 3 itu tuh yang kayak 1,9 tuh gue masih inget tuh. Etalasenya sampai sekarang masih gue simpen. Akhirnya dia jual di situ, udah akhirnya kok sehari lumayan nih 10-20 juta dulu lumayan rame lah gitu. Akhirnya begitu lumayan rame, akhirnya gue buka lagi di atas, gue korbanin, gue bongkar, bikin lah bener-bener real vape store. Nah, buka terus lumayan rame. Fatmawati yang sekarang tuh? Iya, yang sekarang. Terus zaman dulu kan beli barangnya tuh dari orang Malaysia. Akhirnya gue coba impor sendiri. Gue berangkat nih ke Cina sama adik gue. Gue pikir begitu sampai sana gue cari-cari, gue pikir toko-toko kan, pikir 3 grosir. Tahu-taunya sampai sana cari nggak ada toko sama sekali. Untungnya ada sales yang ada sales yang kontak. Akhirnya ketemu. Terus dulu kan nggak ngerti namanya cara import gimana. Jadi gue tuh nenteng, karena kalau dulu kan kalau kita nenteng itu kan maksimal cuma 7 kilo kan hand carry ini. Nah gue tuh sampai nenteng sampai 2 belaga-belaga kayak ini, padahal tuh isinya tuh berapa kilo gitu. Iya kayak gitu-gitulah dulu perjuangan yang bolak-balik. Nah dari situ udah akhirnya bisa ngerti import, akhirnya ngimpor. Terus 2014 akhir tuh masih rame, terus mulailah ada razia. Razia yang karena kita dulu belum ada cukai, belum ada legalnya, akhirnya semua toko banyak yang disamperin polisi lah. Akhirnya pada takut semua. 2015 banyak banget toko yang tutup tuh.
2015 banyak tutup. Nah, gue masih buka, biarpun emang omsetnya sangat jauh, turunnya drastis banget. Nah, gue coba pindah ke Malaysia. Saat itu gue ekspor liquid gue tuh yang dulu masih susu bro. Gue ekspor laku, terus barang-barang gue yang mati di Indonesia gue kirim ke sana jadi duit karena pasarnya Malaysia tuh lagi rame. At dia 2015 akhir gue ada clash sama partner gue di Malaysia. Ada clash, akhirnya dia belum bisa bayar uang gue. Akhirnya gue bawa tuh barang-barangnya dia karena dibandingin gue repot-repot lagi besok-besok ini kan gue bawain barangnya dia dari dia gue bawa itu hand carry ke Indonesia. Tahunnya di 2015 gue situ, 2016 gue ke Jakarta. Itu gosipnya rokok mau naik 50.000. Mau naik 50.000 Nah, dan itu titik balik vape meledak. 2016 ya. Di Indonesia. Bener kan 2016. Udah tuh dari 2016 meledak rame akhirnya 2018 ketemulah cukai kan 2018 legal. Nah, itu baru sampai sekarang aman. Di 2020 lagi peak-peaknya lagi bagus-bagusnya ya kena lah pandemi ya, tapi ya mau gimana, yang penting kita nggak pecat-pecatin karyawan, masih bisa survive, masih bisa dagang, masih bisa bikin uang lah sedikit-sedikit paling nggak. Tetap bersyukur ya. Karena banyak industri yang kena dampak lebih besar ya, sampai pecat-pecatin karyawan, sampai jual ini itu. Kalau kita kan masih alhamdulillah masih ada lah, masih sedikit-sedikit masih ini lah. Biarpun memang jauh sih, memang dropnya karena pandemi ini luar biasa, tapi ya at least kita masih survive. Yang terpenting adalah kita masih survive. Dan kita nggak cuma survive buat diri kita sebagai pengusaha atau pedagangnya, tapi juga kita pikirin tim kerja kita, karyawan kita, karena mereka juga butuh kan buat hidup mereka. Cuman yang gue sesali adalah waktu itu kan boomingnya 2016 kan. Gue tuh baru buka toko 2016 akhir loh. 2016 akhir. Andai gue buka 2015 kan 2016 gue kenyang loh. Karena itu lagi enak-enaknya tuh ya. 2016 tuh lagi rame-ramenya mulainya. 2014 yang awal itu lagi rame-rame dan dulu untungnya tuh gede banget. Gede banget. Kalau dan gue salah satu masih jadi pembeli yang bayar mahal-mahal banget itu ya. Cuman emang dulu mungkin secara jumlah mungkin nggak banyak pemakainya, tapi mungkin karena satu barang itu mahal banget, jadi salesnya jadi gede kan. Dulu satu barang nggak ada yang 1 juta di bawah, mana ada dulu 200-300 ribu kan. Lo mekanikalnya udah sama RD aja udah 1 juta. Jadi kalau yang beli 20 orang aja udah 20 juta mungkin saat itu kan. Kalau sekarang kan enggak. Bahkan zaman dulu meka yang klon aja harganya tuh mahal. 1 juta. Iya, jutaan. Apalagi oten ya. Iya. Itu di zaman itu tuh benar-benar kayak lu pegang meka tuh udah yang oten tuh udah kayak tajir banget. Iya. Sekarang zamannya berganti ya, sekarang yang dicari orang kan makin praktis dan makin murah, tapi ya secara quantity, secara pasarnya akan lebih gede. Jadi dari liquidnya mungkin yang tadi produksi sedikit sekarang mungkin akan lebih banyak gitu kan. Terus kalau kita perhatiin Om, sebenarnya di tahun 2019 ledakan jumlah vapor di Indonesia itu kan meledaknya jauh banget. Iya. 2019 itu angka jumlah vapor itu cuma 1% dibanding smokers. Tapi di tahun 2019 akhir itu tiba-tiba dari angka di bawah 1% berubah jadi 2,5%-nya jumlah smokers. Nah itu karena 2018 akhir dicukai, itulah timbullah rasa trust dari market, dari masyarakat yang kalau ini udah dilegalkan, udah sampai dicukai berarti ini aman dong dipakai. Nah dari situlah banyak orang yang timbul trust. Terus ditambah lagi gue rasa juga mungkin eranya hot system kan? Hot system, ditambah lagi dan barang-barang sekarang kan pot-pot murah-murah 100.000 udah bisa vape, 150.000 udah bisa vape. Jadi bisa nyentuh kalangan semua. Jadi secara ini memang semakin murah, semakin affordable, semakin rame sih pasarnya. Dan semakin banyak jumlah toko, sebetulnya kalian juga jangan merasa semakin banyak pesaing. Iya. Karena sebenarnya semakin besar jumlah toko atau vape store atau player, semakin bagus. Justru industri akan semakin besar. Porsi makan kita tuh makin besar. Yang penting semuanya saling dukung dan saling mengedukasi. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling buang-buang harga, karena misalkan Romedal punya toko, ada temannya Romedal bikin toko juga, pasti kan temannya Romedal punya teman-teman yang lain juga yang jadi ngembangin market kan, jadi akan lebih banyak. Kayak sekarang ada isu-isu yang katanya liquid collab dengan artis ini, nah itu salah. Menurut saya pendapatnya orang yang menjatuhkan liquid dengan memanfaatkan liquid artis itu salah. Jadi gini, market sekarang kalau nggak dipenetrasi dengan ada growth market yang baru dari kalangan yang lain, nggak akan growth. Tapi kalau kita pakai, at least kita pakai artis misalkan siapa, kita sebut siapa,
Nah dia kan pasti punya followernya sendiri. Betul. Yang tadinya nggak ngerokok, akhirnya jadi nyobain nggak vape, akhirnya jadi nyobain vape. Yes, let's say Nah, kita bilang bodoh-bodohannya dari 100.000 follower, mungkin vapernya tadi 0,1% itu cuma berapa? Udah berapa ya kan? 0,1% udah berapa banyak? Betul, dan itu kan kita menghadirkan solusi sesuatu alternatif yang lebih baik. Lebih baik. Dan ya. itu cross market yang bisa mengembangkan industrinya sebenarnya. Betul, betul. Akhirnya kan jadi lama-lama ya, tapi memang sekarang nggak bisa melihat sangat booming karena sekarang ini lagi pandemi. Cuman menurut saya kalau nggak pandemi ini akan lebih gila kalau dipakai dengan college gini, karena semakin banyaknya kita dengan cara branding yang kanan kiri semuanya dipakai. Nah, influencer vape, influencer yang YouTuber, Instagram, buzzer, semuanya kita pakai. Mau pasti luar biasa. Pasti lah. massive banget. Sekarang lihat aja nggak usah gitu, kita lihat yang kayak mungkin restoran mungkin apa, lihat aja pasti semuanya. Dia sekarang udah trennya udah emang kebawahnya ke influencer. Jadi memang arahnya kita mesti ikutin nih kemana gitu. Benar. Kita harus smart, kita jangan menjatuhkan yang lain. Kalau berkreasi kita harus menghargai karena itu dampaknya akan baik juga buat kita juga. Betul. Dan sama satu lagi di masa pandemi seperti ini, di saat misalnya kita merasa bahwa kita masih cukup, kita masih bisa survive, jangan lupa untuk bisa berbuat kebaikan, berbagi dengan orang-orang di luar sana yang mungkin mereka lebih butuh daripada kita. Betul. Itu juga poin yang terpenting. Oh, satu lagi yang pengen gue tanya, Om. Kira-kira kalau menurut Om Bud, apa yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman vapers dan juga teman-teman pengusaha vape di Indonesia? Mungkin kayak quotes pendek atau simple meaning yang bisa gini loh. Kalau versi gue, menurut gue kalau lo sukses di dunia vape tuh gini, mungkin caranya gini atau gimana? Kalau menurut gue dari pengalaman gue yang pribadi itu lo jangan pernah bertakut namanya berkolaborasi. Jadi kalau dulu kita stand alone tuh nggak akan bisa melawan sama namanya kolaborasi. Jadi misalkan kayak gini, kayak gue nggak pernah collab sama Ramadhan, akhirannya gue mau collab sama Ramadhan karena saat semua orang punya sisi yang lagi luck sama enggaknya tuh beda loh. Jadi gue tuh nggak akan selalu luck terus nih, nggak mungkin. Tapi kalau gue bawa lo lagi luck nih, akhirnya kita ketemu bisa berkolaborasi, akhirnya jadilah sesuatu yang jadi sesuatu ini. Karena lo nggak mungkin bisa satu orang melawan ini, itu nggak ada. Makanya sekarang gue lihat ini banyak yang distributor pada collab sama ini, sama ada bikin grup ini, karena itu akan bagus gitu lah, kan nimbulin rasa gimana ya. Jadi karena dengan adanya kolaborasi kan pasti pola pikirnya yang tadinya kita sendiri jadi berdua, jadi banyak ide-ide baru segala macam gitu. Saling melengkapi Ya, saling melengkapi. Jadi jangan takut Berkolaborasi ya, terus berbuat baik sama orang lain, benar. Jangan lupa sedekah juga, sama ya kerja keras, sama tahu timing when to do, when not to do. When to do and when not to do. Itu sangat diperlukan. Iya. Terutama buat para pengusaha. Iya. Instingnya seperti itu. Iya, karena itu susah tuh. Insting tuh kadang-kadang kalau kita lagi nggak mood, akhirnya kita push, padahal kita merugi sebenarnya. Kayak gue tuh kemarin feeling gue pas kemarin pandemi awal itu kan dolarnya mau naik 20.000, gue tuh udah duit gue semuanya beli ini karena gue pikirnya barangnya pasti bakalan sama terus kan. Belilah semua, akhirnya dolarnya turun ke 14.000, udah rugi dari selisih itu, udah gitu paketnya nggak ada yang beli, akhirnya salah. Nah, makanya terakhir udah gue lebih bagusnya udah ngeliat dengan adanya kayak gitu, udah berarti gue mesti nahan. Udah yang sekarang yang gue kerjain apa nih kira-kira masih bisa jalan ya, udah fokusnya di liquid aja. Jadi yang itu nggak bisa nge-push, karena semakin kita push jadinya juga nggak akan maksimal. Emang ini eranya apalagi lagi pandemi gini, semua orang cari yang lagi murah. Itu yang susah. Karena daya beli masyarakat lagi turun. Jadi kita juga harus mengimbangi mungkin pemilihan opsi juga di toko-toko buat teman-teman pengusaha kayak gitu. Iya. Jangan biasa nafsu ya, jangan ikutin nafsu. Dan jangan tertipu sama berita-berita yang tidak valid juga. Iya, valid. Karena kan kita kemakan sama berita-berita yang tidak valid. Terus berorganisasi lebih bagus, karena di organisasi ada banyak teman-teman kan yang bisa sharing. Kan asosiasi ada banyak yang mungkin bisa pilih lah yang kira-kiranya bagus untuk kalian. Betul. Itu juga salah satu kenapa alasan Avitalks ini ada, teman-teman. Dan Avitalks ini sebenarnya adalah dikhususkan hanya untuk para member dari member Avi doang. Dimana ini menjadi sebuah value dimana teman-teman nantinya boleh bercerita tentang kisah, boleh mempromosikan brand juga, boleh juga cerita tentang sama kayak Om Budi
ini adalah JVS, ini adalah kita punya Trippy, kita punya Outtrip dan lain-lain. Itu boleh dilakukan dan ini menjadi sebuah value tambahan buat teman-teman member Afi. Member Afi. Karena sekarang udah lumayan juga membernya dan lagi grow terus ya. Grow terus. Karena ini timnya juga sekarang juga makin bagus, makin solid. Namanya awal-awal kan pasti namanya asosiasi nggak ada yang sempurna. Jadi makin kesini tuh makin bagus lah, organisasinya makin bagus, program-programnya. Kalau dilihat yang di 2021 ini sih harusnya akan jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Ya, gue sih yakin. Terlebih pemilihan kabinetnya juga gue rasa, dan orang bilang apa ya, bekerjalah dengan orang yang tepat lah. Gue rasa ini adalah tim yang tepat. Jadi kayaknya Afi akan growth luar biasa. Bukan cuma Afi tentunya, tapi industri vape Indonesia. 5-10 tahun ke depan mimpi-mimpi besar kita sebagai pengusaha vape yang hari ini mungkin masih mulai dari rumah, masih kecil. Gue rasa 10-15 tahun ke depan mungkin kita semua bisa jadi di posisi yang berbeda, di posisi yang mungkin kita nggak pernah bayangin kita bisa ada di sana. Jangan pernah takut sih. Tuhan kalau mau ngebalikin semuanya dalam waktu sejenak, sebentar Pak, berubah. Mau dari yang tadi susah bisa jadi senang banget, dari yang senang banget bisa dalam 1 menit juga bisa berubah, itu bisa semua. Jadi ya itu, emang harus berbuat baik, ya harus banyak ya, harus kerja keras, harus berbuat baik, harus ibadah juga, ya harus inilah, harus semuanya harus balance lah. Semuanya harus balance. Thank you banget Om Bud. Siap, Thank you banget buat Siap. waktunya. Terima kasih banget udah dikasih waktu. Kita bisa mampir ke kantor yang keren banget ini. Terima kasih. Gue berharap semoga ya suatu hari gue punya kantor sekeren ini juga ya kan, amin. Thank you. Jangan lupa setiap hari Jumat Afi Talks akan selalu tayang di YouTube channelnya Afi. Jangan lupa buat subscribe, like dan juga share, kasih tahu ke teman-teman kalian. Vapers, non-vapers, wajibkan mereka nonton channel ini. Siap.